Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfatur Rahman dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 5 di IAIN Tulungagung. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Saya memakai judul pengaruh terapi mahabbah terhadap keresahan jiwa pada anak broken home di Tulungagung. Alasan saya memilih judul ini karena saya melihat beberapa teman saya, ya kerabat juga, dia berasal dari keluarga yang broken home atau bisa dikatakan kurang harmonis. Itu menyebabkan bukan perbedaan sih, kayak lebih ke mentalnya itu tidak sama dengan anak yang keluarganya harmonis saja gitu. Nah, di sini saya ingin meneliti apakah dengan terapi bisa jadi dengan terapi mahabbah yang ada di tasawuf itu mempengaruhi atau bisa membantu keresahan jiwa pada anak yang keluarganya broken home. Begitu. Baik, di bab pertama, latar belakangnya di mana kesehatan mental itu sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat sadar akan kemampuan dirinya bisa mengatasi berbagai tekanan dalam kehidupannya dan dapat bekerja secara produktif serta memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, selain terapi medis dan psikologi, telah ditemukan bahwa nilai-nilai tasawuf dapat dijadikan sebagai penyembuhan penyakit baik psikis maupun fisik. Salah satu nilai tasawuf yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar terapi adalah mahabbah atau kasih sayang. Biasanya teman-teman menamainya dengan cinta. Gitu. Terus mahabbah atau cinta ini merupakan bentuk kasih sayang yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu atau seseorang dengan cara yang baik, entah itu berbentuk perhatian, entah itu bentuk suatu pemberian, gitu. Mahabbah biasanya diberikan kepada orang-orang yang terkasih atau orang yang disayangi gitu. Terus lanjut poin yang B, yakni rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana gambaran mahabbah pada anak broken home di Tulungagung. Di sini lebih ke konsep yang akan diberikan pada anak-anak broken home gitu. Terus yang kedua ialah bagaimana gambaran kesehatan mental anak broken home di Tulungagung. Keadaan mental ketika anak itu keluarganya sedang terjadi masalah atau broken home itu penjelasannya seperti apa. Terus apakah ada pengaruh mahabbah terhadap kesehatan mental anak broken home di Tulungagung. Yang keempat, bagaimana tingkat pengaruh mahabbah terhadap kesehatan mental anak broken home di Tulungagung. Poin selanjutnya yakni tujuan penelitian. Untuk mengetahui gambaran mahabbah pada anak broken home di Tulungagung, bagaimana gambaran kesehatan mental anak broken home, menjelaskan pengaruh mahabbah terhadap kesehatan mental anak broken home, menjelaskan bagaimana tingkat pengaruh mahabbah terhadap kesehatan mental anak broken home. Manfaat dari penelitian, manfaat teoritisnya diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan, apalagi jarang kan ya penelitian tentang anak broken home, apalagi dengan terapi mahabbah gitu. Terus manfaat praktisnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti yang selanjutnya gitu.
Terus bab 2 ada kajian pustaka. Poin yang pertama kajian teori, yakni tentang nilai. Di dalam Al-Quran terdapat nilai-nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas 3 pilar utama, yakni i'tiqodiyah yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu atau bisa dikatakan lebih ke individu dengan Tuhan. Gitu. Terus yang kedua ialah khuluqiyah yang berkaitan dengan pendidikan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Yang ketiga ialah amalia yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik berhubungan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah. Sedangkan nilai-nilai operatif ini seperti nilai agama Islam dan meliputi 4 aspek pokok, yaitu tentang tauhid, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan. Nilai ini lebih mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bisa dikatakan nilai itu suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar seseorang atau kelompok untuk memilih tindakan atau menilai sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Yang B, kajian penelitian yang relevan. Ini lebih ke definisi dari mahabbah itu sendiri. Kalau Imam Ghazali memberikan definisi mahabbah itu bahwa cinta adalah kecenderungan naluriah pada sesuatu yang menyenangkan. Kalau menurut Al-Qushairi, kata mahabbah atau al-hub diambil dari kata habab atau gelembung air yang selalu di atas air, karena cinta merupakan puncak segalanya dalam hati, juga merupakan sesuatu yang melambung di atas air ketika hujan turun. Di atas cinta ini hati terasa mendidih dan semakin meluap saat haus serta berkobar kerinduannya untuk bertemu kekasihnya gitu. Terus tokoh lain menyatakan al-mahabbah itu diambil dari al-hub yang berarti sebuah tempayan penuh dengan air tenang, karena jika cinta itu berpadu dengan dan memenuhi hati, maka tak ada ruang bagi pikiran tentang selain yang dicintai atau dikasih orang yang terkasih gitu. Lanjut ke kerangka berpikir. Pembelajaran terapi mahabbah dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran terapi mahabbah tersebut bersifat pembelajaran tentang terapi mahabbah itu bisa dengan cara mendiskusikan materi dengan pasangan, berlatih untuk mengerjakan soal, dan membuat laporan, atau cara lainnya bisa dengan memberikan atau dengan cara si peneliti ini memberi hal-hal yang diawali dengan memberi hal-hal yang disukai si anak itu atau klien gitu. Terus ada hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang saya bacakan tadi, nanti peneliti ini meminta pasangan-pasangan kan dipasang-pasangkan bekerja sama dengan teman-teman secara keseluruhan dan agar dapat meningkatkan rasa cinta kepada diri sendiri juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Lanjut ke bab 3 atau metode penelitian. Yang poin A, identifikasi variabel penelitian. Di sini peneliti
memakai dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang A, variabel bebas atau bisa dikatakan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen itu. Variabel bebas dari proposal penelitian ini ialah mahabbah. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di sini variabel terikatnya yaitu keresahan jiwa pada anak broken home. Poin selanjutnya yakni definisi dari operasional variabel. Yang pertama ialah mahabbah. Mahabbah adalah rasa cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan cara selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mahabbah akan menjadikan seseorang senantiasa taat dan patuh atas ajaran Allah dan Rasulullah. Seseorang akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah dan senantiasa dalam hidupnya selalu berharap ridho Allah. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan merujuk pada definisi mahabbah yang dikemukakan oleh Harun Nasution. Yang kedua ialah keresahan jiwa pada anak broken home. Broken home merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Pengertian broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu broken home karena struktur keluarga tidak utuh dikarenakan perceraian atau salah satu orang tua meninggal dunia. Dampak dari broken home umumnya akan membuat anak merasa sedih atau kehilangan motivasi, penyemangat. Ada beberapa dampak broken home pada anak. Yang pertama ialah mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Yang kedua, menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab perpisahan atau merasa bahwa dirinya itu si anak itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang penyebab masalah itu terjadi di keluarga. Yang ketiga, menjadi lebih posesif. Yang keempat, sulit percaya dengan orang lain. Yang kelima, kehilangan kasih sayang, bentuk kasih sayang. Yang keenam, tidak punya identitas diri atau si anak ini kurang mengenal dengan dirinya sendiri. Gitu. Yang ketujuh, ada trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain karena ia melihat keluarganya sendiri itu sudah tidak harmonis. Gitu. Yang selanjutnya, poin selanjutnya ada populasi, sampel, partisipan atau subjek. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 30 anak di daerah Tulungagung. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 anak di daerah Tulungagung. Dalam penelitian ini mengambil sampel yang dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampel yang dipilih cermat dengan mengambil objek penelitian secara selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Teknik ini tergolong dalam non-probability sampling, yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. Di mana sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampel yang memiliki ciri-ciri atau indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya ada alat atau instrumen.
Langkah awal dalam penelitian setelah data terkumpul adalah pengujian kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan teknik uji coba terpakai atau tryout terpakai. Menurut Hadi bahwa tryout atau uji coba terpakai, hasil uji cobanya langsung digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan yang dipakai hanya item yang valid. Menurut Hadi juga, tryout terpakai mengandung kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya adalah jika terlalu banyak item yang gugur dan sedikit item yang benar, maka peneliti tidak mempunyai kesempatan untuk merevisi ulang instrumen. Poin selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama ialah memberikan pre-angket motivasi kepada semua anak. Ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi awal si anak dalam pembelajaran atau perlakuan dengan menggunakan media flash. Yang kedua, ada memberikan perlakuan pembelajaran kepada anak di materi organisasi kehidupan atau bagaimana kondisi anak ketika dalam lingkungan sekitar. Yang poin selanjutnya ada prosedur, adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada metode kuesioner atau angket kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada klien atau si anak responden untuk dijawabnya. Ada juga yang mendefinisikan angket merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner dapat mengungkap fakta menurut pengalaman responden dan bersifat kooperatif. Yang kedua adalah ada teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam yang diperoleh melalui pengamatan dan ingatan. Jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi penelitian partisipan atau observasi langsung. Gitu. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si peneliti dengan yang menjawab atau si anak tersebut. Yang terakhir ada teknik dokumentasi. Teknik ini bisa dikatakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik ini dipergunakan untuk mendapat jumlah anak yang dipakai yang menjadi populasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data awal berupa nama-nama peserta berupa nama-nama si anak, foto kegiatan atau foto pada saat terapi mahabbah dilaksanakan. Poin selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah suatu langkah paling menentukan dalam penelitian karena analisis data berfungsi untuk menyimpan hasil penelitian itu sendiri. Diperlukan beberapa instrumen yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen itu berupa validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesulitan tiap indikator atau tiap soal. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.